Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat itu wajib dibunuh, itu gimana ceritanya? Iya, jadi kan kalau misalkan Yahudi nih dia sebagai orang keturunan Abraham, dia sebagai keturunan Abraham, terus dia enggak sunat, nah dia itu harus dilenyapkan, dalam arti dia itu enggak boleh satu dengan keturunan Abraham itu, maksudnya kan gitu. Oh, jadi sunat itu hanya berlaku untuk keturunan Abraham. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa hanya sebatas adat budaya Yahudi dan itu tidak dibenarkan. Oh, adat? Gimana kamu katakan adat itu perintah Allah? Sekarang itu saya tanya ya. Sekarang saya kamu tanya. Jangan bertanya sama saya. Kamu tidak ada kapasitas untuk bertanya. Saya tanya samamu. Saya yang bertanya samamu. Kenapa kamu mengatakan sunat itu sebagai budaya Yahudi? Kenapa kamu katakan sebagai budaya Yahudi itu sunat? Sekarang saya tanya ya, apakah sunat itu yang kamu masuk di grup ini, kamu harus sudah siap dengan ilmu. Masuk di grup ini, masuk di sub ini, kalau ada ilmu ya percuma demikian. Makanya saya katakan salah. Kamu hanya mengganggu yang lain. Kalau kamu masuk di sini tapi ilmu nggak ada. Saya tanya. Ya, kalau kamu punya ilmu, makanya jawab pertanyaan saya, Demian. Ya, anak kecil. Itu kamu katakan sunat itu sebagai budaya orang Yahudi, apa alasanmu? Ya tadi kan sudah saya jawab, sudah saya jelasin. Iya, apa alasanmu? Kenapa kamu katakan hukum kekal dari sang pencipta alam semesta, kamu katakan budaya? Iya, hanya saya katakannya karena itu hanya berlaku oleh satu kaum. Kenapa bisa? Apa kamu lupa bagaimana kemudian Allah memerintahkan orang asing juga itu bersunat? Iya kan, orang asing yang dimana diangkat, diambil, bukan orang asing yang pada umumnya yang tidak diambil. Kan Anda pernah sampaikan kepada saya bahwa Torah itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Yahudi. Jangan bercabang lidah Anda, jangan bercabang. Iya betul, memang. Dan sunat itu adalah perjanjian kekal, bukan? Anda mengakui Torah itu hanya sebatas adat budaya Yahudi karena hanya berlaku khusus untuk bangsa Yahudi. Itu bukan adat, itu adalah hukum yang mengikat kepada Bani Israel. Kenapa Islam sunat? Kenapa Islam sunat? Mengikuti perintah siapakah itu? Ya, karena kami diperintahkan untuk ikut ajaran Abraham. Nah, ajaran Abraham aja karena keturunannya, bukan keturunan Anda sebagai orang Makassar. Ada perintah dari Allah yang menciptakan kami untuk ikut kepada ajaran Mila Abraham. Ada perintah di agama kami. Ada perintah di agama kami untuk ikut ajaran Abraham. Ada perintahnya jelas. Berarti Tuhan kita beda dong. Ya memang beda lah. Tuhan kamu manusia. Tuhanmu itu roh bertanduk 7, bermata 7. Tuhan kami nggak seperti itu. Jangan ke situ dulu. Kita bahas ini. Kita bahas ini dulu. Makna sunat itu apa dulu, baru kita selesaikan ini, terus kita masuk ke situ. Oke. Kalian tidak bersunat karena kalian bukan pengikut Mila Abraham. Oke? Paham ya? Kami pengikut Abraham. Tidak pernah kamu dengar bahwa oleh Abraham. Kalau kamu pengikut Abraham, maka kamu akan mengimani Yesus itu sebagai nabi untuk Bani Israel. Mau nabi, mau Tuhan, intinya. Dari mana kamu dapat ilmu Yesus itu adalah Tuhan? Mau nabi, mau Tuhan, keselamatan itu hanya berasal dari Yahudi, bukan bangsa lain. Kalau berasal dari Yahudi, berarti keselamatan itu berdasar terhadap ajaran Yahudi. Adakah ajaran Yahudi menyembah kepada manusia? Ya itu sudah lari dari topik kita itu. Anda ini suka lari dari topik. Giliran masuk ke dalam pondasi akidah agamamu, kau katakan lari. Padahal itu adalah hal yang sangat bertolak belakang antara ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen. Orang seperti itu nanti tidak menemukan titik temu permasalahannya di mana. Itulah makanya saya katakan Kristen itu ngaku-ngaku Yahudi serigala padahal. Saya nggak pernah ngaku Yahudi. Ini kan Nah, kalau kamu nggak ngaku Yahudi, kenapa kamu ngambil kitabnya Yahudi? Ya firman Allah kan memang tidak bisa ditiadakan, tetapi harus diimani dalam. Kalau ditiadakan, kenapa kamu tidak bersunat? Ya harus dipahami dulu hukum-hukumnya seperti apa di dalamnya. Jangan langsung. Itu salah satunya hukum Torah itu salah satunya adalah bersunat bagi laki-laki. Iya, diperuntukkan untuk siapa? Nah, kalau diperuntukkan untuk Bani Israel, kenapa kitabnya kamu ambil?
Makanya saya katakan pahami dulu hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab itu, baru Anda boleh menyudutkan orang. Taurat itu kan diperuntukkan hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Kenapa kamu ambil? Kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Itu maka Anda salah. Pertanyaan Anda bukan Bani Israel. Kenapa kamu ambil kitabnya Bani Israel? Ini kan sudah mudah. Bikin aja kitab sendiri. Tadi kan sudah saya jelasin namanya mutar. Gak ada kamu jelasin. Kamu cuma mutar-mutar. Kamu katakan kitabnya Bani Israel, hukum yang ada di Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Jangan Kenapa kamu ambil kitabnya? Untuk apa kamu ambil kitabnya Bani Israel? Kamu ambil terjemahannya buat apa? Loh. Ini kan aduh lari ke sini lagi kan. Enggak, kamu katakan Bani Israel itu kitabnya untuk Bani Israel, hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Terus ngapain kau ambil kitabnya untuk apa? Bukannya firman Tuhan itu memang wajib. Mobil apa, Bun? Oh, ikut di mobil. Udah, yuk. Ayo, Dek. Ya, oke. Jadi kita kembali lagi ya ke definisi sunat, makna sunat itu apa. Jangan kita lari dulu. Makna sunat, kamu sunat aja kagak. Lah, saya sunat. Dia masih pakai minyak kayu putih, Pak Ustadz Juma. Ya saya jelasin ya, jangan dipotong ya, saya jelasin biar kalian nanti paham. Ya, sunat itu menurut Torah adalah tanda lahiriah. Nah tapi tanda lahiriah yang disampaikan oleh Torah. Pandai-pandaian. Enggak, ini penjelasannya yang sesuai, yang kalian tidak mengerti. Jadi kamu nggak punya tanda lahiriah nih ceritanya? Saya punya tanda lahiriah di Yohanes 3. Silakan dibaca. Apa tanda lahiriahnya kamu apa? Oke, saya screen ya. Ini kenapa nggak bisa di screen ini? Enggak, baca aja, nggak perlu screen, baca aja. Ya, saya baca ya. Tanda lahiriah kamu adalah. Iya, tunggu saya baca ini. Jangan menggunakan akal manusiawi untuk mendengarkan penjelasan orang. Jadi pakai akal apa? Akal kucing. Harus pakai moral, karena moral itu bukan pakai moral. Manusiawi. Akal manusiawi. Jadi ingkar terhadap perintah Tuhan itu akal moral gitu. Moral itu kebenaran, dan kebenaran itu sudah pasti. Jadi menyembah kepada manusia itu kebenaran. Lari dari topik itu, lari keluar itu. Ya, makanya kau harus punya wawasan yang bagus. Saya bacakan ini ya. Kamu punya tanda lahiriah apa? Coba tunjukkan. Ya, saya bacakan ini ya. Saya punya tanda lahiriah. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini tanda lahiriah ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kamu dilahirkan kembali. Jangan potong dulu, belum. Nah, ini tanda lahiriah nih Yesus berikan yang dimana tanda lahiriah berbeda dengan Taurat, yaitu tentang keselamatan, bukan tentang hanya memotong-motong saja, tetapi ini tentang hidup yang kekal. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkan ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Jawab Yesus. Ya, kamu katakan tadi tanda lahirmu itu adalah lahir kembali. Jadi usia berapa tahun kamu masuk kembali ke rahim ibumu terus keluar lagi? Ini kan gagal fokus nanti kalau seperti ini. Loh, kamu katakan lahir kembali? Iya, itu karena kamu memotong apa yang belum saya baca. Maksudnya kan kamu 2 kali lahir. Oh bukan, maksudnya bukan gitu. Ini kan berarti cuma asumsi aja itu ceritanya. Ini adalah jawab Nikodemus kepada Yesus karena dia tidak paham, makanya dia berkata gitu. Kenapa kita dilahirkan kembali? Nah, penjelasannya ada lebih lanjut. Penjelasannya ada lagi. Apa tuh penjelasannya? Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, artinya tanda lahiriah menurut Torah itu adalah tanda lahiriah menurut daging. Sedangkan tanda lahiriah yang Yesus bawakan adalah bukan secara daging, tetapi secara roh. Nah, jadi itu gimana ceritanya itu? Kamu lahir secara roh, maksudnya gimana ceritanya? Katanya kamu lahir dengan daging dan roh. Saya dibaptis, makanya saya lahir sebagai apa? Sebagai roh. Nah, kalian ini kan sudah tidak mengerti tapi suka membantah. Jadi baptis itu lahir kembali gitu ya? Jangan dipotong
dulu, dan itu diulangi oleh Rasul Paulus ketika sunat itu baik ketika kamu tidak melanggar hukum Taurat. Tetapi kamu ketika melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak berarti. Sebab sunat diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan itu tidak bisa membawa manusia masuk ke dalam surga. Tidak membawa manusia masuk ke dalam surga. Sedangkan tanda lahiriah yang dibawakan oleh Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan itu datang membawa keselamatan. Apa itu tanda lahiriah menurut Yesus yang mana itu? Tadi kan sudah dibaca itu. Ya, tanda lahiriah itu dibaptis gitu. Ya, jadi kan intinya dari pengertian sunat itu ya, menurut Taurat. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kalau kamu sunat secara daging, maka kamu akan dipuji oleh manusia. Tetapi kamu secara roh, maka bukan manusia yang memujimu, tetapi Allah yang memujimu. Haleluya. Oh gitu, terlalu tinggi halusinasinya ya Kristen ini. Iya, sekarang saya tanya samamu, ketika Yesus itu, ketika Yesus bertanya jawab dengan Yakobus, itu tanya jawabnya untuk Kristen atau murid-murid Yesus saja? Iya, tunggu, jangan melenceng dulu. Misalkan ya, kalau Anda sunat secara daging, pasti teman Anda bilang, oh kemaluan Anda bersih ya. Tetapi kalau hati Anda yang bersih, bukan kemaluan Anda, maka yang justru orang yang tidak mau bersunat, artinya tidak tunduk kepada perintah Tuhan, itu adalah orang yang kotor hatinya, tidak bersunat hati itu. Orang yang tidak taat kepada perintah Yesus itu adalah orang yang tidak bersunat hati. Orang yang bersunat hati itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Pak Dedi akan berkata, oh Pak Ustadz, Sulkilfi kemaluannya bersih, tetapi ketika Pak Dedi dengar dulu dengar dulu. Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintahku. Orang yang taat kepada perintah Yesus adalah orang yang bersunat hati, taat kepada perintah. Nah sekarang kalau kamu tidak taat kepada perintahnya Yesus, dari mana ke mana kau katakan kau bersunat hati sementara kau ingkar terhadap perintahnya? Ya, boleh nggak Pak Sul jelasin perintah Yesus itu seperti apa? Perintah Yesus itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengimani aku sebagai utusanmu. Haleluya. Jadi Pak Sul mengakui hidup yang kekal itu percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus, bukan yang telah mengutus Muhammad. Benar enggak? Itu menurutmu, Bahlul. Itu karena kamu Bahlul, kamu menganggap Tuhan itu banyak. Haleluya. Jadi kamu menganggap bahwa yang mengutus Yesus itu adalah roh-roh bertanduk tujuh, bermata tujuh. Jadi konteks ayat itu tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sembunyi nih, Allah yang Abraham. Jadi kamu mengakui bahwa yang mengutus Yesus itu adalah roh bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Tapi kamu sembunyikan identitas Tuhanmu yang adalah roh-roh binatang. Ada Tuhan yang membawa hidup yang bermata tujuh. Maka itu sudah bukan satu-satunya Allah yang benar yang datang membawa hidup yang kekal, tetapi sudah dua Allah. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah. Jadi menurutmu tidak Allah yang benar itu adalah roh-roh yang bertanduk tujuh, bermata tujuh itu ya? Tuhan tidak pernah mengutus Adam, mengutus Abraham, mengutus Daud untuk membawa hidup yang kekal. Malahan para nabi menjanjikan hidup yang kekal itu hanya ada kepada Mesias yang dijanjikan. Makanya Yesus yang punya wewenang sebagai Mesias yang berkata, hidup yang kekal itu hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan dia sebagai Mesias yang diutus untuk memberikan hidup yang kekal. Sesuai dengan pernyataannya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi sekarang kamu percaya Yesus. Jangan salah tafsir sesuka hatimu. Jadi ceritanya sekarang ini kamu percaya Yesus. Benar, tafsiran Pak Suma tentang Matius 24 yang dimana itu untuk
Rasul Paulus. Padahal Jadi sekarang ceritanya kamu percaya kepada Yesus. Lagi-lagi Pak Suma berbohong untuk membuktikan Paulus itu rasul palsu. Padahal konteksnya berbeda, iya toh? Monyet. Sekarang kamu percaya kepada Yesus. Mulai menyerang pribadi, cie. Kamu percaya kepada Yesus, Nyet? Percaya enggak? Ya percaya dong, masa Nah, enggak? kalau kau percaya kepada Yesus, kenapa kau menganggap dia itu adalah Allah? Loh. Kok malah kabur sih? Kasihan kan? Katanya percaya Yesus. Jangan lari dong, jangan lari. Tadi kamu katakan percaya kepada Yesus. Udah. Stop. Kenapa saya panggil kamu monyet? Karena akalmu nggak berfungsi. Hanya monyet yang otaknya nggak berfungsi. Katanya kamu percaya kepada Yesus. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak akan percaya dengan Kristen. Karena Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Oh, jadi Pak Suma percaya kepada Yesus sebagai utusan? Oh iya dong, itu kan yang dia katakan. Coba jelasin dong, utusan Yesus itu untuk apa? Utusan Yesus itu kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Ada yang salah? Ada yang salah? Ada yang salah. Kurang satu. Apa itu? Hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus sebagai Allah atau percaya Yesus sebagai utusan Allah? Jadi gini bro, di dalam asumsi. Enggak. Itu makanya saya bilang kamu itu monyet karena akalmu nggak berfungsi. Aduh, ini sudah saya tidak fitnah. Kalau akalmu berfungsi berarti kamu bukan monyet karena akalmu nggak berfungsi. Makanya saya katakan kamu monyet. Monyet itu tidak ngerti, tidak pakai akal, dia beriman asumsi aja imannya. Takut saya berbicara ini, aduh. Jadi Yesus itu datang. Jangan ini dulu, jangan dipotong. Ya, Yesus diutus itu untuk datang memberikan hidup yang kekal. Kira kamu percaya? Iya, hidup kekal itu mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Iya, jadi kamu percaya bahwa Yesus diutus itu untuk memberikan hidup yang kekal? Iya dong, saya percaya. Haleluya, berarti Anda terus Yesus Tuhan dong. Soalnya tidak mungkin ada nabi yang bisa membawa hidup yang kekal. Hidup kekal itu ajarannya Yesus. Makanya saya bilang, makanya saya katakan kamu itu monyet karena kamu akalnya nggak berfungsi. Yesus itu membawa hidup yang kekal, tapi ada syaratnya. Saya katakan ya, Muhammad saja tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Nggak usah kamu bawa Muhammad, kamu nggak ada ilmu tentang dia. Yesus saja kamu nggak paham. Mengakui Yesus sebagai utusan. Sekarang kalau kamu itu mengerti apa yang saya katakan, maka kamu itu bukan monyet. Tapi karena kamu nggak ngerti apa yang saya katakan, makanya saya katakan kamu itu monyet. Karena monyet itu tampangnya ada, tapi otaknya nggak berfungsi. Saya lebih suka diskusi dengan orang yang dimana menghargai orang lain, tapi bagaimana kamu dihargai sementara kamu itu tampil seperti monyet, nggak berfungsi otaknya? Oh enggak, saya merasa otak saya berfungsi. Kalau sekarang saya tanya samamu, duluan mana kandang domba daripada Yesus? Jangan lari dulu, ini pertanyaan. Supaya membuktikan akalmu berfungsi atau tidak. Kan kamu katakan otakmu berfungsi. Nah sekarang saya tanya, duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus? Jawab. Coba tes akalmu berfungsi atau tidak. Duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus? Jawab. Nggak berfungsi kan akalmu, makanya saya katakan kamu itu monyet. Ngerti? Karena hanya monyet yang bisa berkuar-kuar tapi otak nggak berfungsi. Kamu katakan hidup yang kekal itu adalah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Itu ajaran siapa? Yesus mengajarkan, dia datang membawa hidup kekal. Tapi ada syaratnya. Hidup kekal itu diperoleh dengan mengikuti apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Dia utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Jadi yang menuhankan Yesus itu namanya monyet. Karena tidak ngerti ajaran Yesus. Ya. Nah, lain kali kalau kamu masuk di sini, kamu harus bawa ilmu.
Jangan kau ambil waktunya orang semua, tapi ternyata kamu tidak punya ilmu. Giliran ditanya duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus, kamu diam. Nanti demikian ya. Kabur dia, Gurunda. Iya, dia saya maki itu karena dia japri semalam. Terlalu berlebihan kali dia selalu dikasih panggung dia tuh. Yesus dia percaya. Dari mulutnya, dia percaya Yesus katanya, menurut mulutnya. Tapi perilakunya, imannya nggak ada yang benar. Nah, itu makanya aku bilang dia itu monyet. Nggak ada lagi dia. Udah keluar. Ya, ada Japri Gurunda gitu, keterlaluan gimana maksudnya itu. Sama dengan itu, sama kerjasama dengan yang ngaku murtadin, yang ngaku mu'alaf, siapa sih Alif ya? Oh itu. Jadi sekarang itu sahabat-sahabat kudu harus hati-hati, karena mereka saya lihat dia mau kolaborasi dengan Syiah. Kemarin itu Gurunda saya ada lihat, ada dikasih link Zoom Demian katanya. Saya coba masuk ke sana, nggak sampai 1 menit. Saya lihat itu si Syiah itu lagi koar-koar. Apaan kata saya. Terus ada Herdi juga sama Demian di situ. Ada juga sih teman kita Muslim. Makanya saya lihat ini orangnya pada asumsi semua. Yang Syiahnya asumsi, apalagi yang Demian sama Herdi ini kan udah raja asumsi mereka itu. Iya, dan sekali-kali memang itu mereka harus dipres. Sekali-sekali dia harus dipres, jangan dikasih ruang. Karena kalau selalu dibaik-baikin, terlalu berani mereka nanti, semakin berani mereka dengan asumsi mereka itu. Ustadz Abdi suaranya robot. Suara Ustadz Abdi. Gimana ya Gurunda ya? Berlemah lembut sama mereka ngelunjak. Kita tambahin keras sama mereka, malah tambah bebal mereka itu. Jadi gimana yang benar sama umat serigala ini, heran juga saya. Itu dia, hati mereka sudah tertutup gitu ya. Sampaikan kebenaran susah karena akal nggak berfungsi itu. Percaya kepada Yesus katanya. Ya udah, kalau percaya kepada Yesus berarti Ustadz Abdi, suaranya Ustadz Abdi kayak robot. Udah di mute. Kenapa Ustadz Abdi, kenapa? Suaranya seperti robot, Ustadz Abdi. Cie yang ngaku ahli surga. Monyetnya muncul. Masih ada monyet ini. Bagaimana? Sudah bisa membedakan duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus? Ayo Demian, jawab itu. Duluan mana kandang domba sama Yesus? Tadi gimana? Udah tanya Roh Kudusnya belum? Mau berdiskusi dengan orang yang mempunyai akhlak. Kamu punya akhlak? Kok manusia, utusan Tuhan
dianggap Tuhan, difitnah menjadi Tuhan, itu akhlak apa itu? Kok lari? Lalu kenapa Kamu selalu berdiskusi dengan orang yang punya akhlak, sementara kamu sendiri hidup seperti hewan. lah itu tandanya kamu nggak punya akhlak, nggak bisa menerima perbedaan. Kok bisa? Ini untuk debat, bukan Zoom untuk nasihat menasihati. Kamu masuk ke sini berarti kamu harus siap di debat. Kamu berbicara mengenai akhlak. Memang ada akhlaknya ketika kamu memfitnah Yesus, utusan Tuhan itu sebagai Tuhan. Loh, itu akhlak. Itu pengakuannya. Kok saya memfitnah? Di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Siapa yang nggak punya akhlak di sini? Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan dia adalah pencipta alam semesta? Kalau ada dalilnya gimana? Ya, saya bisa kamu baptis. Oh, benar. Benar. Ya, oke. Tapi kalau tidak ada, berarti saya tidak salah mengatakan kamu monyet. Betul? Ya, terserah. Oke, siap. Ya, oke. Saya tunjukkan ya. Silakan. Sampai nenekmu berubah menjadi bayi kembali, tidak akan mampu kamu cipta. Iya. Tunjukkan dalilnya Yesus adalah pencipta alam semesta. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Boleh nggak? Firman. Iya, enggak. Saya bukan tanya itu. Kau mengatakan Yesus itu firman. Jangan dulu dipotong. Boleh nggak saya? Terus apa? Saya Apa boleh yang nggak? kamu tanya? Saya jawab. Boleh nggak? Silakan aja. Apakah Tuhan itu maha menciptakan? Oh, jelas. Tuhan itu sudah pasti maha pencipta kan? Oh iya, pasti. Bukan ciptaan lo. Ketika ada yang mengaku sebagai Tuhan, sudah pasti dia itu maha pencipta. Pasti. Kalau itu Tuhan yang benar, pasti manusia. Benar ya. Tuhan KW diciptakan. Dengar semuanya, Pak Suma sudah bilang bahwa setiap yang mengaku sebagai Tuhan itu dia adalah sang pencipta. Ya toh, dengarkan semuanya. Ya, kamu kebalik. Yang namanya Tuhan pasti maha pencipta. Iya. Nah, jadi ketika dia mengaku sebagai Tuhan, dia itu sudah pasti maha pencipta, ya toh? Iya dong. Yesus mengaku sebagai Tuhan, Yesus maha pencipta dong. Bahlul. Makanya saya bilang kamu itu monyet. Karena kamu nggak punya akhlak. Ini kan jadi kalau saya mengaku Tuhan, saya juga maha pencipta gitu. Karena apa? Karena nggak mau menerima pendapat orang lain, itu nggak punya akhlak. Ya ampun, karena kamu itu so pintar, tapi ternyata bahlul. Awas, sebelah kiri. Gimana sih Demian? Katanya mana? Mungkin. Jangan masuk, nak. Mana ayatnya? Yesus maha pencipta mana? Nggak usah dijawab itu, pengakuan Anda juga itu. Mana? Dalilnya mana? Yesus maha pencipta mana? Yesus makhluk diciptakan, iya. Saya tadi mau nunjukin ayat kamu Demian. Malah nunjukin asumsi. Gimana sih? Ayo buktikan lah. Asumsi loh, bukan asumsi, astaga. Kalau bukan asumsi, itu ada dalilnya. Ya ada dalilnya tuh, kan sudah saya tunjukin. Mana kamu nunjukin? Takia, Ada dari kan? tadi. Namanya si ini, Takia terus. Takia. Kia Takia. Itulah Syiah dan Kristen. Agama Takia, agama Kristen dan Syiah. Suka dusta-dusta demi perpuluhan, itulah Kristen. Yesus maha pencipta. Mana dalilnya? Kalau saya mampu menciptakan dalilnya, kamu siap murtad. Yes. Tunggu ya, tadi saya kan sudah tunjukkan. Nah, itu Takia tuh. Nyata Yesus dikandung 9 bulan. Proses menjadi manusia. Saya buktikan Yesus itu maha pencipta. Silakan. Ya, oke. Jadi kalau anak kecil itu, mereka itu tidak bisa mengerti makna kata yang mendalam. Makanya ketika kita menjelaskan harus menunjukkan bukti yang real. Misalkan Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta. Nah kalau anak kecil itu kan
hanya mengerti kata-kata seperti itu. Tapi kalau soal perumpamaan yang mendalam, kalimat-kalimat yang mendalam itu anak-anak kecil itu mereka nggak bisa memahaminya, iya toh? Allahu Akbar. Umat takiyah. Ya. Terus pembuktiannya mana, Demian? Kamu ngomong apa gitu? Yang diminta itu dalil. Kita disuruh ke sini. Di sini full. Ayo, mana dalilnya? Dari tadi nih. Udah saya jelasin untuk anak-anak kecil yang belum mengerti. Demian, anak kecil itu bukan tidak selalu mengerti, Demian. Ada saatnya dia tidak bisa juga dibodohi gitu. Ayo, aku mau tunggu ayatnya juga nih, penasaran aku. Ya udah deh. Tadi kan Gurunda Juma kan menawarin kalau ada dalilnya silakan baptis. Nah, sekarang aku tambahin, kalau ada dalilnya aku ikut deh, baptis juga aku gitu. Ayo, kami tunggu. Iya Yusuf, kan sudah saya jelasin. Anak kecil itu mereka nggak bisa mengerti makna kata yang mendalam. Aku bukan butuh penjelasan, aku butuh dalil. Ya dalilnya mana, Demian? Ya, kan sudah saya tunjukkan dalilnya, cuman karena ini harus diajarkan seperti anak kecil. Makanya saya katakan anak kecil itu mereka mau menunjukkan, orang dewasa menunjukkan bukti yang real. Misalkan Yesus harus berkata, akulah pencipta, akulah Tuhan, baru mereka bisa paham. Kalau menggunakan makna kata yang mendalam, mereka nggak bisa paham. Jadi harus saya ajarkan dulu seperti anak kecil gitu. Itu bukan dalil itu. Kalau dalilnya saya mau dibaptis, Demian. Takiyah kamu, Demian. Berarti sah kamu adalah monyet karena nggak ada dalilnya. Oh, Anda menghina itu ciptaan Tuhan. Menghina ini. Kok menghina? Justru saya menghina kalau saya katakan yang tidak sebenarnya. Kan tadi saya sudah katakan, kalau kamu mampu menunjukkan dalilnya, saya boleh kamu baptis. Tapi kalau tidak, berarti saya tidak salah mengatakan kamu monyet. Berarti kamu ini nggak punya akhlak. Kok nggak punya akhlak? Daripada Yesus nyebut orang anjing gimana? Oh, itu beda. Muhammad pun sebut kami kafir. Loh, kok beda? Yesus nyebut orang di luar dari golongannya anjing. Astaga. Yesus menyebut orang lain di luar golongannya anjing itu dosa nggak menurut kamu? Ayo, diam kan? Yesus menyebut orang lain anjing. Yesus menyebut orang lain bodoh. Yesus menyebut orang lain ular beludak. Yesus menyebut orang, bahkan ibunya dia sebut dengan perampok. Ibunya dia sebut sebagai perempuan. Perempuan itu kalau bahasa yang digunakan pada zamannya, hai perempuan, itu sama halnya memanggil seorang perempuan yang levelnya adalah pelacur. Dan itu dia panggil ibunya dan sebutan itu. Dosa nggak itu menurutmu? Gimana? Kata Yesus, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maria lebih duluan daripada Yesus. Berarti Yesus menuduh ibu yang melahirkannya sebagai pencuri dan perampok. Dosa nggak itu, Demian? Oh, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang kami ini haram itu enggak dosa? Enggak lah. Disamakan. Memang kalian kafir. Jadi maksudnya bukan kafir tapi haram. Dia bilang kami ini haram. Dia samakan kami seperti kotoran yang haram, makanan yang tidak layak dimakan. Dia itu menyamakan kita dengan itu loh. Di mana dalilnya?
Aku saya tunjukin. Aduh, Anda ini ustaz tapi nggak yang ada kafir itu lebih buruk dari seluruh makhluk. Ya, saya tunjukin ya dalilnya. Ya, tunjukkan lagi dalil. Setelah tadi tidak berhasil, mau tunjuk dalil lagi. Jadi gugur ya, Yesus bukan pencipta alam semesta ya. Yang ada Yesus itu adalah ciptaan. Apalagi, tunjukkan lagi. Nah, mumpung saya lagi di jalan ini, ya, kamu bebas bertakia, silakan. Tanya Roh Kudus dulu. Bukan hanya itu, tapi Allah pun menyesatkan orang. Kira-kira dosa enggak itu? Gimana? Ada ayatnya itu. Surah 7 ayat 178. Apa yang dia katakan di situ? Ya itu dibaca aja ayatnya itu, saya nggak bisa screen. Oh, saya baca ya. Nah. Simon, Allah telah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kita. Mana ada ayatnya yang berkata seperti itu? Ngarang. Enggak ada. Jadi tidak ada ayat itu di kitabmu. Enggak ada dong, enggak ada ngarang itu. Oh, enggak ada. Jadi enggak ada Simon, Tuhan telah memberi izin untuk menggoda kita untuk membedakan antara gandum dengan ini. Enggak ada ya? Jangan mengalihkan dulu, buktikan sesuai dengan kalimat kutip. Takia, oh takia. Nih surah Itulah Syiah dan Kristen. Surah 6 ini ya buktinya. Ayat 151, Allah mengharamkan manusia. Coba dibacakan itu ayatnya. Kira-kira dosa. Ya dibuka aja itu surahnya. Ya, kamulah yang baca, saya lagi di jalan. Kamu kan bisa share screen aja. Siapa yang larang? Katanya Ustadz itu menghafal Quran. Masa nggak tahu? Loh, kamu yang nunjuk sama seperti saya ketika saya menunjukkan Lukas 10, ya Matius 10, saya langsung bacakan. Ya nggak bisa screen ini, nggak bisa screen. Al-Quran berapa yang kamu katakan? Al-Quran berapa? Al-Quran 6 ayat berapa? Takia lagi. Demian. Mana nih? Demian. Sama seperti Allah menyesatkan Yesus Gurunda. Jadi takia terus. Kata Yesus kan, aku tidak dapat aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi dari yang dia dengar gitu. Nah, dengan ini bertakia bukan dari dirinya sendiri, tapi dia dengar juga gitu katanya. Lalu takianya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Karena aku dan Bapa adalah satu, tapi aku tidak dapat bicara dari diriku sendiri. Jadi takia, oh takia. Itu makanya aku bilang Syiah dan Kristen itu kembar. Agama takia. Mendudukkan segala sesuatu iman mereka di atas sesuatu yang sifatnya dusta. Itulah takia. Dan itu dianut oleh Kristen dan juga Syiah. Menuhankan manusia bernama Yesus di atas dusta. Ya. Lalu mendudukkan kitabnya mereka sebagai firman Tuhan di atas dusta. Mendudukkan Paulus sebagai rasul di atas dusta. Yesus mengajarkan Kristen di atas dusta. Tuhan itu ada 3 pribadi di atas dusta. Semua dusta. Jadi
Iya, bukan Kristen kalau tidak dusta, kalau tidak takia. Demian, Bukan kata-kata itu. Nggak bisa ngomong lagi udah. Bukan nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa. Duluan mana kandang daripada Yesus, Demian? Ya, sekarang saya tanya ya. Kira-kira menurut Quran, penciptaan itu apakah Tuhan hanya menciptakan sama seperti di Torah, misalkan nih, Tuhan hanya menciptakan satu kali, setelah itu mereka berkembang biak, ataukah Tuhan menciptakan terus-menerus sampai akhir zaman? Nah, soalnya kan ada ayat Quran, Tuhan menciptakan manusia pertama, setelah dia menciptakan pula di dalam kandungan menjadi buah daging di dalam kandungan perempuan, artinya kan dia menciptakan 2 kali. Kalau Taurat itu kan nggak seperti itu, tetapi manusia hanya diciptakan 1 kali, setelah itu mereka kitabnya Torah lagi yang dibawa, kitabnya Bani Israel lagi dibawa. Berarti Tuhan menciptakan terus dong. Kalau di dalam konsep iman Kristen, Tuhan itu istirahat. Lelah dia seperti makhluk. Ya, capek. Bukan gitu juga, tetapi Tuhan sudah selesai. Kalau Tuhan yang benar itu dia tidak pernah beristirahat. Dia senantiasa menjaga makhluknya, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelah. Iya, jadi makanya Tuhan kami nggak suruh kami berdoa sesuai dengan kiblat, karena Tuhan kami itu maha hadir, bukan seperti Tuhanmu yang nggak maha hadir, nggak maha kuasa. Jadi yang kamu maksud maha hadir itu maksudnya dia harus kelihatan oleh matamu gitu? Oh, nggak harus maha hadir itu nggak terus seperti itu. Terus maha hadir itu maksudnya apa menurutmu? Nah, maha hadir itu nggak perlu kita menyembah arah kiblat. Katanya maha kuasa. Apa hubungannya maha hadir dengan menyembah ke arah kiblat? Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa dia itu bukan maha kuasa ketika menyembah sesuai dengan arah. Nggak maha hadir. Kenapa bisa? Buktinya apa alasannya? Apa alasannya? Boleh nggak saya mengatakan, kalau saya mengatakan Tuhanmu itu tidak maha kuasa karena untuk mengampuni dosa dia harus bunuh diri dulu? Ya, itu berbeda lagi, berbeda. Nah, makanya kamu harus belajar. Orang menghadap kiblat itu adalah syariat untuk menyatukan arah ibadah. Itu yang membuat kalian cemburu. Karena antara gereja satu dengan gereja yang lain itu berbeda-beda. Kalau kami umat Islam sedunia menghadap satu titik gitu loh. Dan tidak ada satupun umat Islam ketika dia mau salat yang dibayangkan itu adalah Ka'bah. Yang dibayangkan itu adalah Mekah, nggak ada. Anda seperti kalian beribadah, yang kalian bayangkan itu Yesus. Termasuk biji pelernya Yesus, itu yang kalian bayangkan. Kalau kami tidak. Yang kalian bayangkan dalam ibadah itu makhluk ciptaan Tuhan bernama Yesus. Makanya saya katakan kalian takia. Benar enggak kalau kau beribadah yang kubayangkan Yesus? Apanya yang kubayangkan? Matanya, bibirnya, giginya, atau semua badannya? Takia, oh takia, selalu bertakia. Jadi sahabat-sahabat, kita anggap saja ini Sabtu hiburan. Mumpung ada Demian sini. Atau kalau ada yang mau berdialog serius, boleh pindah di room sulkitnya Babas. Udah kabur Demiannya. Kabur lagi. Si Demian ini lucu ya. Kenapa saya katakan lucu? Dulu dia kan hujat tuh di grup. Wah, hujat hebat, luar biasa. Terus saya nasehatin. Saya bilang gini, Dek, kamu kalau berdialog seperti itu, ya kamu tidak dianggap benar. Kamu harus banyak belajar gitu. Akhirnya dia nelpon. Dan selalu nelpon. Habis itu video call. Ini anak kayaknya sudah tertarik gitu ya terhadap Islam. Ternyata hanya topeng.
Video call, bukannya cerita baik, malah cerita aneh-aneh. Sama si Alip tuh, Alip yang ngaku-ngaku mu'alaf, yang tadinya bernama Beni Ishak, itu kan lawan debat saya tuh. Lama-lama, dia nyamar lagi, ngaku Bani Israel, dari Beni Ishak. Kata dia kan, lama-lama, debat, ujung-ujungnya ngaku mu'alaf. Tapi saya nggak pernah percaya. Orang-orang seperti ini, orang-orang munafik, saya nggak percaya. Bang Zul, mohon maaf, karena selama ini saya selalu mencaci Anda. Sekarang alhamdulillah saya sudah bersyahadat di masjid ini, kata dia. Tapi saya nggak pernah percaya. Saya cuma, oh iya, saya juga minta maaf kalau selama ini juga selalu mencaci Anda. Karena Anda berlebihan juga dalam berdebat. Akhirnya, begitu saya diundang ke grup Sunni, ternyata dia Syiah, grup Syiah, ternyata dia Syiah, kan biadab. Baru ketahuan kalau dia itu ternyata pawang Syiah. Anak muridnya si Abu Gosok itu. Abu Adam. Iya, Abu Adam. Jago guru takiyah. Iya sih. Tapi sama Bang Yusuf ya. Enggak, tapi sama masih nggak ngaku saya bukan Syiah, walaupun saya condong ajarannya banyak yang dari Syiah gitu. Sama kayak Alif tuh, Abu Adam tuh sama pro banget. Iya. Tapi nggak ngaku.